warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas materi dengan tema Akhlakul Karimah Syaja'ah. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tahukah kalian apa itu syaja'ah? Untuk memahami syaja'ah ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pengertian syaja'ah. Yang kedua, macam-macam syaja'ah. Yang ketiga, keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Dan yang keempat adalah penerapan syaja'ah dalam kehidupan. Kita mulai dari pengertian syaja'ah. Syaja'ah ditinjau dari makna bahasa, syaja'ah memiliki arti nyata, jelas, kekuatan, keberanian, tekun, kegagahannya, kekuatan hati menghadapi keputusasaan, tenang, sabar, dan menguasai diri. Adapun makna istilah dari syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, maupun musibah. Berdasarkan pengertian tersebut, syaja'ah mencakup kekuatan akal sehat untuk mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekendaknya. Makna lainnya adalah berani karena benar dan berani membela kebenaran. Dalil tentang syaja'ah di antaranya disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إِنْكُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabat. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman agar memiliki keberanian, dan keberanian itu ditandai dengan yang pertama, menjadi penegak keadilan yang sempurna. Bukan sekedar adil, namun keadilan yang paripurna. Rasulullah SAW pun memberi teladan tentang penegakan keadilan.
Yang kedua, setiap muslim harus menjadi keadilan sebagai kepribadian yang melekat di dalam dirinya, sehingga tidak ada pihak lain yang mempertanyakan keputusan yang sudah diputuskan. Yang ketiga, jika menjadi saksi harus dipenuhi dengan kejujuran, hanya semata-mata ingin menegakkan keadilan, ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk tujuan duniawi. Yang keempat, mendahulukan keadilan baru kesaksian. Dan yang kelima, keadilan tidak mengenal kaya miskin, keturunan terhormat atau orang biasa. Semua diberlakukan secara sama dalam bingkai keadilan, dan semua itu membutuhkan kejujuran yang konsisten. Berikutnya kita masuk macam-macam sifat syaja'ah. Jadi syaja'ah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, syaja'ah harbiyah. Apa itu syaja'ah harbiyah? Syaja'ah harbiyah adalah keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya, keberanian dalam medan tempur waktu perang. Kemudian syaja'ah yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Apa itu syaja'ah nafsiyah? Yaitu keberanian terkait dengan jiwa. Misalnya, pada saat menghadapi bahaya, penderitaan, atau menegakkan kebenaran. Kemudian bagaimana keterkaitan sifat syaja'ah dengan nilai-nilai kejujuran? Yang pertama, keterkaitan sifat syaja'ah yang pertama, konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di depan penguasa yang zalim. Yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah. Artinya dibutuhkan manusia yang pantang mengakui kesalahannya. Yang ketiga, senantiasa berbuat baik. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia akan senang bila diperlakukan secara jujur. Dan sebaliknya, manusia akan marah, manusia akan benci jika dibohongi ataupun dicurangi. Berikutnya adalah faktor-faktor seseorang memiliki sifat syaja'ah. Jadi berikut ini faktor-faktor penyebab seseorang memiliki sifat syaja'ah. Apa saja? Yang pertama, adanya perasaan takut. Perasaan takut hanya kepada Allah. Yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai daripada kehidupan di dunia. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Yang keenam, terbiasa bertawakal dan yakin dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah perwujudan sikap syaja'ah. Berikut ini penerapan syaja'ah dalam kehidupan, antara lain sebagai berikut. Jadi perwujudan sikap syaja'ah yang pertama, memiliki daya tahan yang besar. Seseorang bermental berani jika memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan, karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam banyak memberi teladan terkait dengan syaja'ah, antara lain seperti kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik ketika periode Mekah maupun Madinah, yang kesemuanya menggambarkan sikap syaja'ah. Perhatikan bagaimana mereka terus bertahan
dalam suasana tekanan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Berikutnya perwujudan sikap syaja'ah yang kedua, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Sebagaimana Nabi bersabda, "Qulil haqqo walau kana murran." Yang artinya katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit. Berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seseorang itu bersikap berani, apalagi dilakukan di depan penguasa yang zalim. Tentu memiliki resiko yang besar. Boleh jadi nyawa yang jadi taruhannya. Meski harus kita pahami bahwa menyuarakan kebenaran harus tetap dilandasi kesantunan, kesopanan, dan memperhitungkan kemajemukan di berbagai bidang. Berikutnya yang ketiga, bentuk perwujudan sikap syaja'ah yang ketiga adalah memegang rahasia. Kerahasiaan terlebih lagi dalam konteks perjuangan adalah sesuatu yang berat dan besar resiko dan akibat. Terbongkarnya rahasia dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kesiapan memegang rahasia menjadi indikasi syaja'ah seorang muslim dalam medan perjuangan. Berikutnya, perwujudan sikap syaja'ah yang keempat adalah mengakui setiap kesalahan. Mengakui kesalahan menjadi ciri pribadi pemerangi. Sebaliknya, sikap tidak mau mengakui kesalahan, mencari kambing hitam, atau bersikap lempar batu sembunyi tangan adalah ciri pribadi yang pengecut. Tidak mudah mengakui kesalahan. Terkadang tumbuh rasa malu, khawatir, kucilkan, bahkan cemas dipandang sinis oleh pihak lain. Yang kelima, perwujudan sikap syaja'ah. Yang kelima, bersikap objektif kepada diri sendiri. Orang yang berani akan bersikap objektif terhadap dirinya, bahkan bahwa setiap diri memiliki sisi baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan. Sikap seperti ini membuka kesempatan pihak lain berperan untuk saling melengkapi dan menutupi, bahkan membutuhkan keberadaan orang lain. Di sisi lain, ia pun tidak meremehkan kemampuan dirinya, sehingga ia bisa berbuat lebih banyak dan berkontribusi secara optimal dengan potensi yang dimilikinya. Yang keenam, perwujudan sikap syaja'ah adalah menguasai diri saat marah. Pemberani itu jika seseorang mampu bermujahadah nafsi, melawan nafsu dan amarah, menekan beragam keinginan, meski ia memiliki kemampuan, tetap mengendalikan diri di tengah gempuran keinginan. Orang seperti inilah yang bisa dipandang sebagai pemberani karena kemampuannya menahan diri dan mengendalikan emosi. Berikutnya adalah perilaku mulia yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari terkait sifat syaja'ah. Apa saja? Yang pertama, memiliki keteguhan untuk menerapkan syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, setiap muslim harus menjadi pelopor syaja'ah di tengah problematika umat dan bangsa yang minim dalam menyuarakan kebenaran. Yang ketiga, memulai syaja'ah dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, membiasakan pola hidup syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, terus bersemangat menyuarakan syaja'ah sebagai bagian dari ajaran agama.
Alhamdulillah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa berbarokah, dan semoga penjelasan tentang syaja'ah bisa menambah hasanah keilmuan bagi kita semua. Tetap semangat, manjada wajada. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.